Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Taskia Hirunisa Ilham. Kali ini saya akan mengolah data mengenai analisis thermal, di mana analisis thermal ini kita akan membuat suatu kurva TGA dan DTA. Oke, langsung saja, di mana TGA ini merupakan thermographic analysis, di mana analisis ini untuk mengukur perubahan massa sampel sebagai fungsi suhu atau waktu dalam kondisi terkontrol, misalnya atmosfer inert atau udara, serta digunakan untuk meneliti dekomposisi, oksidasi, stabilitas thermal, dan komposisi material. Selanjutnya, sedangkan untuk diferensial thermal analysis ini atau DTA mencatat perbedaan suhu antara sampel dan referensi inert selama pemanasan atau pendinginan, serta mendeteksi transisi fasa seperti peleburan, kristalisasi, atau reaksi kimia yang melepaskan atau menyerap panas eksoterm atau endoterm. Oke, langsung saja kita di sini memiliki data di mana data pertama ini adalah suhu, data kedua adalah massa mg, dan data ketiga adalah massa dalam persen. Tapi untuk menentukan kurva TGA, kita menggunakannya hanya suhu dalam Celsius dan massa dalam persen. Kita langsung saja blok di mana suhu untuk sumbu X dan massa dalam persen ini untuk sumbu Y. Kita blok kembali. Oke. Selanjutnya, kita sudah masukkan data suhu dan data massa, langsung kita blok keduanya dan kita buat kurva dengan line. Nah, setelah kita dapatkan di sini, kita set dulu scale untuk horizontal saja karena agar lebih mendekati sumbunya. Setelah itu, di sini kita bisa mendapatkan. Nah, sebelum itu kita coba gunakan dulu frame agar lebih tertata. Edit view view, show, and frame. Oke, selanjutnya kita di sini bisa menentukan beberapa lembah, di mana lembah tersebut itu menunjukkan hasil dekomposisi setiap sampel tersebut. Nah, di sini yang saya lihat terdapat 4 dekomposisi. Yang pertama kita gariskan terlebih dahulu untuk mengetahui. Di sini yang pertama di penurunan pertama, yang terlihat di penurunan pertama. Lalu yang kedua terdapat di penurunan kedua atau dekomposisi kedua di sini. Yang ketiga juga ada dekomposisi di sini yang saya terlihat. Yang terakhir ada di bawah, terlihat sekali ini. Oke, selanjutnya setelah kita sudah buat garis ini, kita tentukan sumbu Y atau massa setiap garis atau dekomposisi yang sudah saya perhatikan di sini. Kita ketahui, kita sesuaikan dulu untuk garisnya di sini. Sini nilainya yaitu 9,6749%. Lalu yang kedua kita scan radar kembali, di mana didapatkan 82,2698%. Lalu yang ketiga kita scan radar kembali. Sini datanya yaitu 70,8303%. Lalu yang data terakhir, dekomposisi terakhir di sini, kita selesaikan terlebih dahulu. Sini nilainya yang kita dapat adalah 28,17%. Setelah kita dapatkan nilai sumbu Y setiap dekomposisi, maka kita bisa menentukan selisih setiap reaksi yang terjadi pada dekomposisi ini. Di sini menggunakan kalkulator. Kita masukkan data pertama yaitu 99,6749 dikurangi dengan data kedua yaitu 82,2698, yaitu dengan nilai 17,4051%. Selisih antara dekomposisi pertama dengan dekomposisi kedua. Lalu yang kedua dengan yang ketiga yaitu kita dapatkan kembali lagi 82,2698 dikurangi 70,8303 sama dengan 11,4395% untuk selisih dekomposisi pertama dengan dekomposisi kedua. Dekomposisi kedua dengan dekomposisi ketiga. Selanjutnya untuk dekomposisi ketiga dan selisih antara dekomposisi ketiga dengan dekomposisi keempat, kita buat kembali jaraknya. Kita masukkan nilainya, mana 70,8303 dikurangi dengan 2,8817, didapatkan 67,9486.
67 9486. Benar sih? Oke, setelah kita ketahui setiap selisihnya, maka kita berikan data untuk di komposisi pertama, ini di komposisi kedua, ini di komposisi ketiga, terjadinya di komposisi ketiga, dan di sini terjadinya di komposisi keempat. Setelah kita ketahui setiap dekomposisi yang terjadi di sini, maka kita juga bisa selanjutnya untuk menentukan kurva DTA dengan cara buka book. Kita perhatikan terlebih dahulu yang B. Kita buka analisis, buka matematik, kita differentiate dialog, lalu kita oke. Nah, selanjutnya di sini didapatkan derivat dari massa. Derivat ini kita perhatikan kembali, terus kita buat kurva baru dengan line. Nah, setelah kita dapatkan ini, di sini kita bisa mengubah. Karena di sini belum hasil yang smooth, maka kita smoothkan terlebih dahulu kurva yang dibentuk ini dari derivat yang pertama. Kita tinggal klik grafiknya, lalu kita buka analisis, matematik, lalu sinyal processing, lalu di smooth, open dialog. Kita tunggu di sini berubah ke HTF ring, lalu di oke. Nah, setelah itu kita dapatkan kurva yang smooth, dan kita kembali lagi ke book, maka didapatkan nilai smoothnya. Kita plotkan terlebih dahulu, lalu kita buat kurva baru dengan line kembali. Nah, di sini kita dapatkan kurva ini untuk digunakan pada kurva DTA selanjutnya. Oke, baik. Nah, kita di sini sudah menemukan suatu kurva DTA di mana kita bisa menentukan beberapa puncak-puncak untuk mengetahui pada puncak berapa suhu tersebut. Buat garis kembali untuk setiap puncaknya. Buat kembali, di sini ada 3 puncak. Setelah kita sudah buat garis ini, kita buat kembali puncak ini, lalu kita cari dengan scan reader di potongan garis setiap puncak tersebut. Di sini kita dapatkan nilai suhu 432,4150 derajat dengan cara CTRL-M. Klik derajat, insert, oke, close, lalu kita tulis derajat Celcius. Nah, selanjutnya untuk puncak selanjutnya kita scan reader lagi kembali untuk mengetahui nilainya. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Nah, di sini dapatkan nilainya sebesar 492,4016 derajat Celcius. Kita hapus terlebih dahulu 16. Nah, sini suhu X-nya atau suhunya di 92. Lalu untuk yang puncak terakhir di sini pada kita sesuaikan terlebih dahulu untuk puncaknya di 790. Kali ini 790,2021 derajat Celcius. Kita ulangi ya, misalnya. Oke, 2021. Oke, sini sudah diketahui setiap puncak. Maka kita ketahui di mana puncak tersebut diketahui terjadi pada reaksi kimia. Untuk yang ke bawah merupakan reaksi endotermi. Puncak ke atas merupakan reaksi eksotermik. Sini puncak ketiganya merupakan reaksi eksotermik, sedangkan untuk puncak yang keempat puncak kedua ini merupakan reaksi eksotermik. Nah, di sini sudah diketahui, di sini merupakan kurva DTA. Oke, di sini kita sudah mengetahui kurva DTA dan kurva TGA-nya. Lalu kita coba plotkan untuk semuanya dengan cara plot semua sumbu Y. Kita gunakan double Y. Nah, di sini sudah keluar bentuk kurvanya, untuk kurva DTA dan TG-nya. Untuk jangan khawatir, untuk data ini kita hapus saja, remove. Lalu kita ubah setiap garis menjadi garis line, menggunakan garis line. Di sini kita sudah mengetahui, kita ubah terlebih dahulu. Sini merupakan kurva yang hitam merupakan TGA, sedangkan yang biru merupakan kurva DTA. Oke.
Setelah kita ketahui kurva TGA dan DTA ini, kita interpretasi data. Selanjutnya ini ada interpretasi data dari kurva yang dihasilkan. Terdapat suatu terjadinya proses pelepasan kalor dan penyerapan kalor. Jadi pada suhu tertentu terjadi pengurangan massa secara eksotermik maupun endotermik, di mana reaksi eksotermik ini dapat dimungkinkan terjadinya karena adanya oksidasi, kiabsorpsi, kristalisasi, sedangkan untuk reaksi endotermik tersendiri gitu dapat dimungkinkan terjadi bisa karena adanya proses reduksi, desorpsi, melting, penguapan, sublimasi, dan denaturasi. Jadi berdasarkan termogram pada gambar tersebut gitu, secara umum diperoleh 4 perubahan kurva yang menunjuk adanya perubahan massa dari reaksi atau dekomposisi yang terjadi pada suatu sampel yang sedang dianalisis. Bisa dilihat pada gambar kurva di sini. Untuk perubahan dekomposisi pertama gitu, adanya kemungkinan terjadinya proses pelepasan molekul air atau komponen yang volatil seperti air atau gas selama pemanasan tersebut. Jadi di sini pada proses pertama ini dengan ditandainya suatu perubahan massa sebesar 17,41%. Lalu dalam dekomposisi pertama ini dia hilangnya molekulnya ini karena adanya reaksi endotermik yang terlihat pada gambar yang menunjukkan puncak ke bawah. Di sebelah sini terdapat puncak ke bawah pada suhu 432,4150 derajat Celcius. Selanjutnya pada dekomposisi kedua terjadi secara eksotermik karena ditunjukkan pada puncak yang menonjol ke atas. Nah, hal ini terlihat pada suhu 492,4016. Ditandai dengan perubahan massanya sebesar 11,44%, di mana biasanya reaksi ini bersifat eksotermik dan mungkin disebabkan juga oleh reaksi oksidasi atau reaksi kimia lainnya. Selanjutnya dekomposisi ketiga, yaitu dekomposisi ketiga ini ditandai dengan puncak endotermik, reaksi endotermik yang berlangsung secara reaksi endotermik ini dan terjadi perubahan massanya sebesar 67,95%. Reaksi endotermik ini terjadi pada suhu 790,2021 derajat Celcius. Sedangkan untuk dekomposisi akhir itu dihasilkan terbentuknya garis horizontal dan tidak adanya terjadi perubahan kembali, atau biasanya disebut perubahan massanya ini disebut sebagai plateau. Jadi kenapa bisa disebut sebagai plateau atau bisa dikatakan hal ini itu karena sampel tersebut yang sudah dianalisis ini sudah habis terdekomposisi menjadi komponen-komponen penyusunnya. Berdasarkan hasil penguraian senyawa yang dianalisis ini dapat diketahui atau dapat dicontohkan seperti Al2O3 solid yang terurai menjadi komponen-komponennya, yaitu 2Al3+ dan 3O2-. Maka dari kesimpulannya, kurva TGA dan DTA ini menunjukkan bahwa sampel mengalami serangkaian reaksi endotermik dan eksotermik selama pemanasan dengan perubahan massa yang signifikan. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan mengenai analisis thermal ini. Terima kasih.